Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah seorang laki-laki yang lahir dan tumbuh tanpa memiliki satupun saudara. Namun, meskipun demikian, Uwais tetap tumbuh menjadi pemuda yang soleh dan sangat berbakti kepada ibunya. Uwais Al-Qarni hidup sejaman dengan Nabi Muhammad SAW. Namun, Uwais tidak pernah bertemu dengan beliau karena Nabi tinggal di Madinah, sedangkan Uwais tinggal di negeri yang jauh, yaitu negeri Yaman. Sejak lahir, ia menderita penyakit sopak, yaitu penyakit kulit yang membuat kulit di sekujur tubuhnya menjadi belang-belang. Uwais Al-Qarni tinggal berdua dengan sang ibu yang sudah tua, lumpuh, dan buta. Walaupun hidup miskin, Uwais tetap bersyukur dan sangat menyayangi ibunya. Dia juga selalu berusaha memenuhi segala permintaan sang ibu. Sampai pada suatu hari, ibu Uwais memanggilnya lirih. "Wahai Uwais anakku, kemarilah nak, ibu ingin berbicara kepadamu." "Baik wahai ibu," Uwais menjawab. "Ibu ini sekarang sudah tua dan sakit-sakitan. Mungkin hidup ibu sudah tidak lama lagi nak. Namun ada satu keinginan ibu yang belum terwujud." "Keinginan apakah itu wahai ibu?" "Sebelum ajal menjemput, ibu ingin sekali melaksanakan ibadah haji wahai anakku." Mendengar perkataan ibunya, Uwais hanya termenung sambil berpikir. Lalu Uwais berkata, "Wahai ibu, sungguh aku ingin sekali mewujudkan keinginanmu itu. Mohon ibu bersabar sampai saat itu tiba. Aku akan segera mencari cara agar kita bisa sampai ke Mekah dan melaksanakan ibadah haji." Ibu Uwais terharu mendengar jawaban itu hingga ia menangis dan memeluk Uwais Al-Qarni. Setelah kejadian itu, Uwais lebih banyak menyendiri untuk berpikir dan mencari cara bagaimana agar ia bisa sampai ke Mekah membawa ibunya yang lumpuh dan buta. Sedangkan jarak dari Yaman menuju Mekah sangatlah jauh. Melewati padang pasir yang tandus, biasanya seorang yang menuju ke sana menggunakan seekor onta dan memerlukan perbekalan yang banyak. Sedangkan Uwais Al-Qarni, seekor domba pun ia tidak memilikinya. Keesokan harinya, Uwais mendatangi seorang pemilik domba. Namun setelah melihat domba-domba yang ada di sana, uang yang dimiliki Uwais hanya cukup untuk membeli seekor anak domba yang kecil. Setelah itu, setiap hari Uwais menggendong anak domba itu naik dan turun bukit. Dan orang-orang di sekitarnya mulai mencemooh dan menghina Uwais karena apa yang dilakukannya itu dianggap aneh oleh para penduduk Yaman. Namun, Uwais tidak pernah memperdulikan cemoohan orang, karena saat itu yang ada di dalam pikirannya adalah sang ibu. 8 bulan berlalu dan tibalah saat musim haji. Domba Uwais yang kecil pun sudah tumbuh menjadi domba yang besar. Begitu pula dengan Uwais, badannya semakin kekar dan bertenaga. Itu semua berkat dari latihan menggendong domba naik dan turun bukit. Sekarang
beban yang dipikulnya sudah tidak terasa lagi baginya. Barulah orang-orang Yaman sadar bahwa apa yang dilakukan Uwais adalah sebuah pengorbanan untuk sang ibu. Kemudian Uwais mulai menggendong ibunya sambil berjalan kaki menuju Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais terhadap sang ibu. Sesampainya di Mekah, Uwais tetap menggendong ibunya untuk bertawaf di Ka'bah. Di hadapan Ka'bah, Uwais berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa ibuku." Mendengar doa itu, sang ibu lalu bertanya kepadanya, "Wahai anakku, bagaimana dengan dosa-dosamu?" Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga, dan cukuplah bagiku dengan ridho ibu yang akan mengantarkanku ke surga. Allah mendengar percakapan antara ibu dan anak laki-lakinya itu. Seketika itu juga penyakit sopak yang diderita Uwais Al-Qarni sembuh, dan hanya tersisa satu bulatan kecil di punggungnya. Lalu Uwais bersyukur dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa bulan kemudian, setelah kembali dari Mekah, rindu Uwais kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tak tertahan lagi, hingga ia memutuskan untuk mohon izin kepada sang ibu untuk menemui Nabi di Madinah. "Wahai ibu, mohon izinkan aku untuk bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah." "Baiklah wahai anakku, ibu izinkan kamu untuk pergi ke Madinah. Namun ingat, setelah bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, segeralah pulang wahai anakku." Setelah itu, Uwais berangkat ke Madinah dengan bekal yang sangat sedikit. Di tengah perjalanan, Uwais pingsan karena kehabisan air di tengah gurun yang tandus. Namun Allah selamatkan Uwais melalui para kafilah yang dermawan, sehingga Uwais mendapatkan tambahan bekal agar sampai di Madinah. Sesampainya di Madinah, rindu Uwais kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terbendung lagi, dan segera Uwais mencari rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah menemukan rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, segera Uwais mengetuk pintu dan mengucapkan salam. "Assalamualaikum ya Rasulullah." Lalu dibukalah pintu itu oleh istri Nabi, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Seraya Aisyah menjawab salamnya. Lalu Uwais bertanya, "Apakah aku bisa bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam?" "Mohon maaf, saat ini Nabi sedang berada di medan perang, dan saya tidak tahu kapan beliau akan pulang." Mendengar jawaban Aisyah itu, hati Uwais sangatlah sedih karena tidak bisa berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang Uwais dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu tetap tinggal di Madinah untuk menunggu Nabi pulang, atau pulang ke negeri Yaman, karena bayangan sang ibu yang telah renta itu muncul di benaknya. Lalu Uwais berkata kepada Aisyah, "Baiklah, saya pamit, karena ada sang ibu yang tidak bisa saya tinggal lama-lama, dan dia sedang menunggu saya pulang. Tolong sampaikan salam saya kepada Nabi Muhammad setelah dia pulang nanti." Akhirnya Uwais pulang menuju ke Yaman dengan mata berkaca-kaca, karena tidak bisa berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu berlalu dan peperangan telah usai. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke Madinah. Lalu Aisyah radhiyallahu anha menceritakan perihal pemuda yang mencari beliau. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallamnya
sudah mengetahui tentang kedatangan pemuda tersebut melalui perantara Jibril. Nabi mengatakan bahwa pemuda itu adalah Uwais Al-Qarni. Dia adalah pemuda yang sangat taat kepada ibunya. Karena ketaatannya terhadap sang ibu, nama Uwais sangat terkenal di kalangan penduduk langit. Seperti yang disebutkan dalam hadis Muslim Syarah An-Nawawi nomor 2542, Nabi bersabda bahwa sebaik-baik tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Di kesempatan lain, saat Nabi berbincang-bincang dengan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, Nabi mengatakan, apabila kalian bertemu dengan Uwais Al-Qarni, maka mintalah doa dan istighfar kepadanya. Dia adalah penghuni langit. Perhatikan di punggungnya ada tanda putih agar engkau mengenalinya. Sampai pada saat hari di mana Uwais Al-Qarni meninggal dunia, terjadilah hal yang sangat menggemparkan di negeri Yaman, karena ada ribuan orang yang hadir untuk mengurus pemakaman Uwais Al-Qarni. Orang-orang Yaman saat itu sangat kebingungan karena Uwais di masa hidupnya hanya seorang pemuda yang miskin dan menderita penyakit sokak. Tetapi di hari kematiannya, ada ribuan orang-orang asing datang ke negeri Yaman hanya untuk mengurus jenazahnya. Sesungguhnya Allah menurunkan 1000 malaikat pada hari meninggalnya Uwais Al-Qarni untuk mengurus jasadnya. Sungguh mulia Uwais Al-Qarni karena ketaatannya kepada sang ibu. Allah Subhanahu wa ta'ala meningkatkan derajatnya. Dalam kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita yang masih memiliki orang tua, perjuangkanlah kebahagiaannya, dan apabila kita belum bisa membahagiakan mereka, maka jangan sekali-kali kita menyusahkannya. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.